sibling, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di Podcast Dr. Cindy. Nggak sendirian teman-teman, saya bersama seorang wanita Indonesia yang sudah banyak prestasinya. Nanti kita tunjukkan ya, banyak sekali sertifikatnya dan juga sudah mengecam di dunia psikologi pendidikan, seorang konselor juga psikoterapis. Yaitu ada Mbak Luciana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan nama lengkapnya siapa? Tinggal di mana? Oh itu nggak usah ya. Namanya Mbak Lucy. Kita akrabnya manggil. Nama saya Lucia Pansilawati Ningsih. Bisa follow Facebooknya, namanya nama asli. Oke, dan nama Instagramnya ini ya Mbak ya? Lucia PW. Oke, dan nama YouTube-nya? Ruang Inspirasi Lucy. Oke, jangan lupa subscribe. Oh, jadi seorang YouTuber juga nih, Masya Allah ya Mbak Lucy ya. Belum seperti Cindy, aku ingin mengikuti jejak Cindy. Amin. Biar berkah ya. Amin. Jadi saya itu jauh-jauh dari rumah mendatangi, ini tuh lagi di suasana klinik terapi Mbak Lucy ya, hipnoterapi. Iya. Nah, sesuai dengan request teman-teman sibling semuanya. Oh ya, panggilannya sibling Mbak Lucy. Oke. Tahu artinya apa? Saudara, sister. Boleh juga. Terus singkatannya SHI itu kan Cindy, Bling. Jadi ya sibling lah gitu. Ya mungkin ada yang ngefans sama saya. Nggak, itu bercanda ya. Saya termasuk salah satunya. Salah satu fansnya Cindy. Bisa aja. Kita tuh pernah ketemu di mana Mbak? Di sebuah seminar ya. Iya, seminar keputrian ya. Nah, iya, di sebuah sekolah madrasah aliyah ya. Nah, betul. Jadi pertama kali saya tuh ketemu sama beliau tuh kayak impress gitu loh, Mbak. Jadi, waduh, ini orang kayaknya lain dari yang lain. Maksudnya tuh kayak malaikat gitu loh, Mbak. Maksudnya tuh lembut, senyumnya tuh bener-bener tulus. Saya tuh kalau ngelihat lama, bukan ngelihat lama ya. Maksudnya kalau ketemu interaksi lama kayak pengen nangis gitu, Mbak. Ya Allah. Kita udah curhat-curhatan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke topik. Kita nggak mulai dari tadi. Kita akan membahas tentang anak, kejiwaan anak. Karena beliau ini sangat berpengalaman juga. Anaknya juga sudah 2 dan saya baru 1. Saya masih banyak belajar nih menjadi orang tua yang baru. Nah, kita akan membahas seputar tantrum pada anak. Sebenarnya apa sih ini kayak tantrum itu pada anak, kenapa dan lain sebagainya. Kita langsung aja tanya sama yang ahlinya. Silakan Mbak Lucy. Oke, apa kabar sibling? Salam kenal ya. Oke, tantrum. Banyak ya sebenarnya orang tua yang kerepotan dengan anak-anaknya ketika anak-anaknya tantrum. Nah, tantrum itu sendiri apa sih? Jadi tantrum itu suatu kondisi mental anak yang memang banyak faktor ya. Mungkin ada ketidaknyamanan, dia ada kegelisahan, ada kemarahan, kekesalan yang sehingga membuat dia itu kalau bisa dibilang tuh bahasa populernya itu ngambek gitu. Marah, ngambek yang memang perilakunya itu bisa dianggap seperti seolah berlebihan. Ledakan emosi seperti itu. Iya, tetapi memang ketika anak kita tantrum itu sebagai sebuah cara dia berkomunikasi sama kita, ada sesuatu dia yang nggak nyaman, yang dirasa tidak nyaman. Nah, tantrum sendiri sebenarnya banyak faktor ya, siblings. Jadi nanti kalau misalnya kita akan bahas kenapanya, terus gimana cara mengatasinya. Iya, kita akan kulik itu. Nah, jadi kan biasanya pada umumnya tuh paling sering usia berapa? Apakah 1,5 sampai 2 tahun itu puncak-puncaknya atau bagaimana nih Mbak? Jadi tantrum itu sebenarnya memang banyak dialami, banyak dirasakan orang tua itu untuk anak-anak usia balita. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita mau menarik definisinya tantrum itu secara luas gitu ya, marah-marah yang berlebihan atau ya sebenarnya usia dewasa juga banyak ya yang suka tantrum, bener gak sih? Iya, betul. Nah, cuman dalam termnya kita kali ini kita ngebahasnya tantrum pada anak ya. Sebenarnya kalau kita mau ngebahas secara umum, setiap perilaku atau kebiasaan yang muncul di dalam diri kita atau anak kita atau siapapun gitu ya, itu biasanya disebabkan oleh bocornya baterai cinta. Nah ini jadi ilmu baru nih. Iya, waktu itu kita pernah ngebahas juga ya waktu beberapa tahun yang lalu ya. Dan saya tuh terkesima, ini penting banget nih dengerin. Iya, jadi ada di dalam bukunya salah seorang penulis ya, beliau itu juga menceritakan bahwa yang namanya bahasa cinta itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam mendidik anak, di dalam mengenal anak atau memahami anak, kita juga harus bisa mengenal bahasa cintanya anak. Nah, bahasa cinta itu mungkin teman-teman ya, sibling semua juga udah banyak yang tahu, pernah baca bukunya bahwa bahasa cinta itu ada dengan sentuhan, dengan waktu yang berkualitas, kemudian dengan pujian atau ucapan-ucapan, kemudian juga dengan layanan dan dengan pemberian hadiah. Nah, ketika anak
kita mengalami suatu tingkah laku yang kita anggap bahwa dia tidak nyaman, ya itu artinya sebagai satu tanda bahwa baterai cintanya ini lagi bocor. Jadi nggak hanya HP loh yang bocor, jadi kita punya tangki emosi atau disebutnya tungku emosi gitu ya, bisa juga bocor gitu. Kenapa? Karena bukan karena kenapa, biasanya juga dari karena kelelahan gitu ya, atau bosan, jenuh dan lain-lain, atau ada harapan-harapan atau keinginan yang belum terpenuhi. Nah, anak-anak itu mendapatkan dicas ya, dicas baterai cintanya atau baterai kasihnya itu adalah dari kedua orang tuanya, dari ayah atau ibunya. Nah, sebenarnya pembahasan ini bisa jadi panjang ya. Kalau nanti ada yang nanya, kalau aku nggak punya suami gimana? Kalau ibuku udah nggak ada gimana? Gitu kan? Nah, jadi pembahasan ini sebenarnya bisa panjang, cuman di kesempatan kali ini gimana sih cara mengisi baterai cinta buat kita sebagai orang tua ya, mengisi baterai cinta anak. Nah, artinya itu sebagai tanda anak kita butuh kita cas lagi nih baterai cintanya. Dengan cara apa? Tadi 5 bahasa cinta tadi. Dengan sentuhan gitu ya. Kemudian dengan kata-kata pujian ya, kita mengapresiasi anak kita sedikit apapun ya, sekecil apapun. Kita contohnya anaknya Dr. Cindy. Oh iya, Yusuf boleh. ya, masih Ini umur fotonya Yusuf Habibi. Yusuf usia 2 tahun gitu kan. Wah, manggilnya apa? Bunda kan ya? Iya, Bunda. Wah, anak Bunda semakin besar semakin ganteng gitu kan ya. Masya Allah. Wah, makin besar kamu makin pinter ya, makin soleh. Nah, itu akan mengisi baterai cintanya. Apalagi kita ucapkan pada saat anak kita sedang mencapai sesuatu kebisaan. Misalnya dia udah mulai bisa menyendok makan sendiri gitu ya, atau dia sudah mulai bisa bantuin bundanya ngambilin kerudung, ngambilin bros misalnya gitu kan. Wah, anak Bunda pinter sekali gitu ya. Apresiasi ya, Mbak ya. Iya, berupa pujian gitu ya. Kemudian juga kalimat-kalimat motivasi. Nah, terus kalau sentuhan dengan ngusap-ngusap kepalanya, dengan pelukan, dengan ciuman, dengan kita memegang pundaknya aja, hebat ya gitu ya, anak Bunda nih udah sholatnya rajin. Padahal Yusuf masih umur 2 tahun loh, sholatnya udah pinter banget gitu ya. Misalnya dia bisa mulai baca doa mau tidur, baca doa makan gitu, ditepuk-tepuk, Dan juga pas keren mau tidur gitu. itu kita peluk, kita salawatin yang beragama Islam, itu luar biasa ya Mbak ya. Nah, luar biasa nih, Dokter Cindy harus dicontoh ya. Masya Jadi Allah. kalau anak sebelum tidur kita sholawat, kita bacain doa-doa ya, kemudian kalimat-kalimat indah, Asmaul Husna. Wah, itu keren banget sih. Oke, contoh yang ketiga tadi, baterai cinta yang ketiga itu Oke, apa tuh? yang ketiga tadi udah sentuhan ya, kemudian kata-kata pujian. Waktu berkualitas. Jadi ada anak-anak kita yang baterai cintanya akan cepat sekali keisi ketika anak kita atau kita sebagai orang tua ada bersama dia. Oke. Ya. Jadi dengan kebersamaan atau waktu yang berkualitas itu, walaupun mungkin nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi kita ada selalu di sisinya dia. Misalnya menemani dia makan, atau dia lagi gambar, lagi seru, lagi main, kita hanya ada di situ. Mungkin di antara teman-teman juga ada ya punya anak yang sangat nyaman ketika kita ada di situ, walaupun kita sebenarnya nggak ikutan bermain, kita hanya WA-an aja ya, tapi anak kita udah merasa terpenuhi gitu rasanya betul, gitu. Terus yang berikutnya adalah pemberian hadiah. Misalnya, oke, Yusuf, kalau nanti kita Ramadan, Yusuf bisa puasa sampai jam 11 siang gitu ya, nanti Bunda akan kasih hadiah kayak gitu. Oh, iya. Anak-anak Nah, bisa suka juga. banget sama hadiah ya Mbak ya. Betul. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah tadi apa ya? Udah pujian, kemudian sentuhan, waktu berkualitas, pemberian hadiah, satu lagi layanan. Kita melayani anak kita, misalnya dengan memasakkan dia makanan kesukaannya. Nah, itu dia langsung tuh baterai cintanya full. Nah, iya betul. Aku ingat Sayang banget gitu. pas masih kecil itu, misalnya pas ibu saya masakin ayam kecap itu senengnya minta ampun. Oh, iya? Karena aku sukanya ayam kecap, jadi setiap hari aku ngerasa kayak diperhatikan. Nah, Kemudian ini masakan ibuku loh gitu tuh, Iya. rasanya beda Terus banget kayak gitu gini, ya. kadang-kadang ya kalau anak saya nih yang paling kecilnya usia kelas 3 SD gitu, Mama tuh orang yang paling baik sedunia. Oh, lucu banget. Aduh Mama terima kasih ya udah dimasakin. Dia paling suka nasi goreng Masya atau Allah. bihun goreng. Enak banget, ini adalah makanan yang enak lucu banget. sedunia. Aku perhatiin loh di Instagramnya loh. Itu Iya, lucu banget. Iya, jadi Mungkin dia meniru Mbak ya, bisa seperti jadi orang kali tuanya ya. yang memuji Iya anak kali gitu ya. kan. Nah, itu baterai cintanya full. Nah, ketika baterai cinta anak-anak kita full gitu ya, dan itu nggak hanya sekali dua kali loh, ngisinya harus setiap hari, setiap waktu. Dan ingat, kita sendiri butuh diisi baterai cintanya. Iya. Nah, kita diisi baterai cintanya oleh siapa? Oleh pasangan kita. Nah, kalau pasangan kita jauh gimana Iya. dong? Nah, gitu ada ya? LDR misalnya kan, suami bekerja misalnya, itu baru. Itu gimana gitu, atau saya kan udah single parent gitu ya, saya diisi oleh siapa? Banyak sekali cara-cara untuk mengisi baterai cinta, entah dari anak kita sendiri juga ya, dari orang tua kita, dari saudara kita. Nah, semuanya itu bisa mengisi baterai cinta kita. Nah, untuk bicara lebih lanjutnya lagi, nanti
aku akan kasih tips bahwa teman-teman tahu nggak dengan quotes yang happiness is within you. Jadi sebenarnya kebahagiaan atau love atau cinta, apapun kedamaian sebenarnya sudah terinstall dengan sangat indah oleh Allah di dalam diri kita sendiri. Iya, betul. Hanya kadang-kadang kita suka nggak menemukan, nggak mengenali, atau bahkan kita mendenial, kita mengignore. Bener nggak? Iya, betul, Nah, betul. kalau teman-teman bisa nemuin itu, teman-teman tidak akan butuh lagi, oke, aku nih begini nih kesel karena suami aku nih kayak begini karena orang tua aku nih begini nih karena pasangan aku. Nah, Seperti menyalahkan orang betul. lain ya sebetulnya. Yes, gitu. Kita bisa seperti mengenali diri sendiri, dimulai dari sayang sama diri sendiri, Yes. perhatian, kayak Yes. misalnya mau tidur, terima kasih diriku, aku sudah melakukan ini, hal Keren. positif gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Dan itu ternyata kalau kita terapkan itu luar biasa. Betul. Dan juga menular ke orang-orang terdekat, Yes. ke anak kita sendiri gitu ya, Masya Allah. Betul. Terus itu sudah 5 berarti Mbak ya? Ada nggak nih di antara 5 itu misalnya setiap anak kecenderungan sama yang ini nih, atau memang harus semuanya gitu Oke. di usia tertentu? Untuk anak-anak usia balita, suami aku tuh gak romantis. Aku tuh ya biarpun udah cantik gini, udah dandan cantik, gak pernah dibilang kamu cantik deh hari ini. Cara kita bisa tahu tuh gimana nih Mbak? Anak kita cenderungnya seperti apa? Baterai kasihnya seperti apa gitu? Nah, terus ada juga mungkin anak kita ya tipikalnya dia butuh dilayani. Tapi ada juga anak-anak yang dominannya tidak butuh pelayanan. Pengennya diapain sih? Ditanya kan. Nah, iya. Kenapa Kamu sih? kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu mau apa? Terserah.